بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Kita sampai ke halaman 51 ya ikhwan. Selesai pembahasan alif lam pada alhamdulillah. Ar-Rasul sekarang. Hakadha. Naam. Qala al-allama Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala. Ar-Rasul fil lughati huwa man bu'itha bir-risalah. Ar-Rasul fil lughah huwa man bu'itha bir-risalah alladhi ba'athahu Allah azza wa jalla bihamli ar-risalah ila hadhihi al-ummah, dengan membawa risalah kepada umat ini. Maka siapa yang diutus dengan membawa risalah maka dia dikatakan sebagai rasul. Yuqalu arsalahu bikada, mengutusnya dengan sesuatu. Idza talaba ilaihi ta'diyatahu wa tablighahu, apabila dia meminta kepada seorang itu untuk menyampaikannya dan mengumumkannya. Wa jam'uhu rusul, ruslun, dan jamaknya adalah ruslun bisukun sin, dengan sin yang disukun, wa rusul bi dhammihima, dengan di dhammah. Berarti jamaknya dua. Boleh ruslun ala wazni fu'lun, dan yang kedua adalah rusulun ala wazn fu'l. Maka setiap yang diutus dikatakan rasul. Kalau misalnya ana menyuruh seseorang untuk menyampaikan risalah kepada si fulan misalnya, maka orang ini disebut sebagai rasul, sebagai rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan kepada raja-raja, ya, ataukah kepada seorang, maka dia disebut sebagai rasulillah. Utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara lugah, secara bahasa. Wa fi lisani syar'i, sedangkan secara istilah yang dimaksudkan di dalam syariat, bahwa yang dimaksud dengan rasul adalah insanun, ya, seorang manusia. Berarti yang tidak termasuk dari jenis manusia tidak dikatakan sebagai rasul. Maka keluar dari istilahnya apa ikhwan? Al-jin. Tak mungkin kalau mereka ada seorang rasul. Kemudian malaikah, mereka mempunyai istilah dan nama tersendiri, yaitu walaupun pada asalnya mereka adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan wahyu itu kepada para nabi dan rasul. Akan tapi istilah rasul tidak mencakup mereka, karena mereka punya istilah sendiri. Maka ar-rasul, syarat yang pertama harus seorang manusia, insanun. Nah, dan faedah dari dijadikannya rasul sebagai seorang manusia, tentunya agar kemudian mereka bisa mempelajari apa-apa yang telah didatangkan pada mereka. Karena dia sebagai seorang manusia hidup seperti yang lainnya dari kalangan manusia, maka dia pun mencontohkan sebagai uswah, sebagai qudwah amama hadhil ummah liyaqtadu bihi, agar mereka bisa iqtida
mengikuti apa yang diamalkan oleh Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Zakarun. Ciri yang kedua, dia seorang laki-laki. Maka tidak termasuk Rasul apabila dia seorang wanita. Seperti Maryam bintu Imran alaihissalam. Walaupun diwahyukan, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mewahyukan kepadanya, akan tapi dia tidaklah disebut sebagai rasulah. Tidak ada istilah rasulah ataukah istilah nabiyah. Nah, sebab nabi ataukah rasul, ciri-cirinya dia adalah seorang laki-laki. Maka dengan ini ikhwan fillah azakumullah, sangat jelas kedustaan dan kebatilan ya para wanita yang mengaku sebagai seorang nabiyah atau rasulah. Hurrun, dia seorang yang merdeka, bukan dari kalangan budak. Uhiya ilaihi bi syar'in, yang diberikan wahyu berupa syariat. Tentunya wahyu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa umira bi tablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Baik, jadi ini syarat-syarat. Insanun zakarun hayyun hurrun uhiya ilaihi bi syara' wa umira bi tablighihi. Kelima ini quyud yang terdapat di dalam definisi ar-rasul. Fa in uhiya ilaihi wa lam yu'mar bit tablighi fa huwa nabi. Maka apabila diwahyukan kepadanya syariat dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan, maka dia seorang nabi. Ya, maka dia seorang nabi. Karena hanya diberikan wahyu, tapi apakah diperintahkan? Maka tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk menyampaikan. Nah, maka berarti dari sini definisi nabi itu lebih umum daripada definisi rasul. Karena kalau dia seorang nabi saja diberikan wahyu, ya, dia ingin menyampaikan atau tidak terserah. Tidak dibahas dalam definisi nabi. Tidak ada perintah. Tapi kalau diperintahkan untuk menyampaikan, berarti sudah akhas, lebih khusus daripada nabi. Maka dia disebut sebagai rasul. Berarti cakupan nabi lebih luas. Maka setiap rasul itu pasti nabi. Kata ikhwan. Tapi tidak setiap nabi itu rasul. Nah, karena definisi rasul 5. Sedangkan nabi hanya 4. Dia seorang insan, zakar, hur, uhiya ilaihi bi syar' wa umira bi tablighihi. Sedangkan nabi itu tidak termasuk dalam qaid yang kelima. Ya. Tidak ada qaid yang kelima. Maka beliau mengatakan fa kullu rasulin nabiyyun. Maka setiap rasul itu adalah nabi. Wala aks, dan tidak sebaliknya. Yani tidak semua nabi itu rasul. Faqad yakunu nabiyyan ghaira rasul. Karena terkadang seseorang nabi itu dia tidak berkedudukan sebagai seorang rasul. Nah, ini satu pendapat. Dan ini merupakan pendapat sebagian dari kalangan para ulama, di antaranya pendapat Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan yang lainnya. Mereka berpendapat bahwa yang diperintahkan untuk menyampaikan apa yang ada pada mereka berupa wahyu, itulah rasul. Kalau dari mereka ada yang tidak diperintahkan di saat mereka diberikan wahyu, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat ini, maka dia kedudukannya sebagai seorang nabi dan bukan rasul.
Saya difahami ya ikhwan? Nah, ini satu pendapat. Akan tetapi pendapat ini sebagian dari kalangan para ulama melemahkan. Sebab kelihatannya dan zahir dari nas bertentangan dengan definisi ini, perbedaan antara Nabi dan Rasul. Di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada para Nabi untuk menyampaikan apa yang mereka miliki berupa ilmu, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan pada Rasul. Di dalam suratul Baqarah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Kana an-nasu ummatan wahidatan, faba'atsallahu an-nabiyyina madza mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi." Adalah manusia umat ini dalam keadaan mereka bersatu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus an-nabiyyin. Maka di sini an-nabiyyin secara mutlak. Apa tugas mereka? Mubashshirina wa mundzirin. Memberikan kabar gembira, yaitu tabligh, menyampaikan pada umat apa yang mereka miliki dari ilmu, memberikan kabar gembira, menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang taat kepada risalah yang mereka bawa. Wa mundzirin, dan memberikan peringatan kepada mereka orang-orang yang melanggar dan menyelisihi risalah yang mereka bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka an-nabiyyun sini mutlak, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh mereka, nabinya kan, nabi kan mereka, rasul kan mereka, diperintahkan untuk menyampaikan pada umat ini. Dan ini dikuatkan dengan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, hadis yang masyhur yang sering kita dengarkan, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan umat, uridat alayyal umam, fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu, wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan wan-nabiy wa laysa ma'ahu ahad. Telah diperlihatkan dan dihadapkan padaku umat, maka aku melihat dari kalangan para nabi ada yang punya pengikut ar-rahtu, dan ada yang punya pengikut 2 atau 3, ada yang 1, bahkan ada yang tidak mempunyai pengikut sama sekali. Menunjukkan bahwa mereka menyampaikan, mereka tabligh, dan itu tujuan diberikan wahyu kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa illa sama faidatu al-wahyi. Apa faedahnya mereka itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk disampaikan kepada umat ini apa yang mereka miliki dari ilmu. Nah, kalau dari kalangan para ulama saja, yang mereka di saat mereka mempunyai ilmu, mereka tidak diperbolehkan untuk menyembunyikan apa yang mereka miliki dari ilmu, famin babi aula haula an-nabiyyun. Tentunya tabil lagi dari kalangan para nabi. Mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diperbolehkan bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang mereka miliki dari ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka. Jadi definisi wallahu alam fihi nazar. Di sana ada pendapat yang kedua yang membedakan antara pengertian nabi dan rasul. Dan itu dinukilkan dari sebagian mereka yang tidak membedakan antara nabi dan rasul, bahwa nabi rasul, rasul nabi, tidak ada perbedaan antara keduanya. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Nah, ya, bahwa nabi rasul, rasul nabi, definisinya sama. Siapa yang disebut sebagai seorang nabi, maka dialah rasul. Siapa yang disebut sebagai rasul, maka dialah nabi. Ini dinukilkan dari pendapat Al-Mu'tazilah, dan juga pendapat yang dikuatkan oleh salah seorang yang zahir dia adalah seorang ahlul bid'ah, Abdullah bin Zaid, tidak salah seorang punya kedudukan di Qatar, saya tidak tahu mufti atau apa.
pernah punya risalah yang menjelaskan bahwa Nabi itu sama dengan Rasul. Dan Rasul itu sama dengan Nabi. Dan pendapat ini pun wallahu a'lam bishawab merupakan pendapat yang lemah. Karena yang zahir di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan antara Nabi dan Rasul. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi." Ya. Dan tidaklah kami mengutus pada kalian, ya, dari sebelummu, baik Rasul ataukah Nabi. Baik Rasul atau Nabi. Ya, tidaklah Rasul dan tidak pula Nabi. Menunjukkan bahwa Rasul dan Nabi itu berbeda. Hakadha ya khana Halim, idza na'ista fatawadda. Barakallahu fiik. Naam. هناك حديث إذا جاء النعاس فأكرموه. ما حال هذا الحديث؟ إذا جاء النعاس فأكرموه. Kalau datang ngantuk, muliakan itu. ما حال هذا الحديث؟ أو حديث باطل. حديث أصحاب النعاس. فانتبهوا. Baik. Ini pendapat yang kedua. Dan ini pendapat yang lemah. Bahkan ada riwayat yang zahirnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis yang panjang, hadis Abi Dzar, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, yang menunjukkan perbedaan antara Nabi dan Rasul, bahwa jumlah Nabi itu lebih banyak daripada jumlah Rasul, puluhan ribu. Jumlah Nabi. Sedangkan Rasul 300 belasan, begitu. 300 belasan. Mi'ah wa bid'a wa syar. Ada 300 belasan, sedangkan Nabi puluhan ribu. Ya, yang mengatakan 25.000. Nah, di sini menunjukkan terjadi perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, ada pula yang mengatakan bahwa Nabi adalah seorang manusia, laki-laki, orang merdeka, yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diutus kepada kaum muwafiqin. Diutus kepada kaum yang sesuai, yang menyesuai, yang sesuai dengan dakwah mereka, yang menyetujui dakwah mereka dan tidak menyelisihi. Ya. Ini Nabi dikirim kepada kaum yang kaum ini mereka sudah menerima dakwah. Ya, ketika dikirim kepada mereka Nabi, maka Nabi pun tinggal memberikan pengajaran, pelajaran pada mereka. Sedangkan Rasul, yaitu seorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diutus kepada kaum yang mukhalifina, yang menyelisihi mereka, yang menyelisihi. Nah, jadi kalau Nabi yang setuju dengan mereka, tapi kalau menyelisihi maka yang dikirim adalah Rasul, kirim pada yang mukhalifin. Akan tetapi wallahu a'lam bishawab, ta'rif ini pun yahtaju ila bahdhin fihi nazar. Kenapa? Karena ternyata di sana dari kalangan para nabi ada yang bahkan tidak punya pengikut sama sekali. Ada yang hanya punya pengikut 1, 2. Menunjukkan apa? Bahwa di sekitar mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Mereka sudah berdakwah, mereka siang malam mengumumkan dakwah mereka, dakwah tauhid. Ila tauhidillah tabaraka wa ta'ala, wa ma'a dzalik fahum la yastajibuna da'wat haula al-anbiya. Mereka tidak mengabulkan dan memenuhi dakwah dan ajakan dari para nabi tersebut. Dan di sini menunjukkan bahwa nabi pun dikirim kepada kaum yang
mukhalif. Tidak mesti pada kaum yang muwafiq, yang menyetujui. Baik. Hadzal qaul ini juga yang zahir, yang dikuatkan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Kalau enggak salah beliau menjelaskan ta'rif tersebut dalam kasetnya Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Baik. Pendapat yang keempat, dan pendapat yang keempat ini yang masyhur. Dan insyaallah taala pendapat ini yang rajih, yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya. Yang menyatakan bahwa seorang rasul adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum tertentu dengan syariat yang baru. Dengan syariat yang baru. Sedangkan Nabi seorang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum untuk melanjutkan syariat dari Rasul tersebut. Untuk melanjutkan syariat Rasul. Adapun Rasul membawa syariat yang baru, sedangkan Nabi melanjutkan syariat sebelumnya. Antum ada ikhwan? Dan ini insyaallah taala pendapat yang lebih aqrab ila sawabi. Baik. Falidzalika Harun alaihissalam, hal huwa nabi am rasul? Nabi. Karena beliau melanjutkan risalah Musa alaihissalam. Sedangkan Musa alaihissalam adalah seorang rasul. Baik. Fahimtum hadza ikhwan? Ini beberapa perselisihan di kalangan para ulama berkenaan tentang nabi dan rasul. Naam. Wal muradu bir rasuli al mudhaf ila dhamir ar-rabb huna. Yang dimaksud dengan rasul yang disandarkan kepada dhamir ar-rabb di sini, yaitu ketika beliau mengatakan alhamdulillahilladzi arsala rasulahu. Amin ya ikhwan. Dhamir hu-nya di sini kembali kepada lafzu al-jalalah. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulahu, dan yang dimaksud di sini dengan rasulahu adalah Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, tidak secara umum. Baik. Apa yang dibawa oleh rasul itu? Bil huda, dengan petunjuk. Wal huda fil lughati al bayan wad dalalah. Al huda secara bahasa artinya adalah penjelasan dan memberikan petunjuk, bayan. Nah, penjelasan dan bimbingan. Ya. Yang kadang diistilahkan oleh mereka hidayatu ad-dalalati wal irsyad atau wal bayan. Hidayah yang artinya adalah memberikan bimbingan, memberikan penjelasan. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Fussilat ayat 17. Wa amma thamud fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun kaum Tsamud, kami telah membimbing mereka, namun ternyata mereka lebih senang dengan kebutaan daripada petunjuk. Fa innal makna, maka sungguhnya makna dari firman Allah fahadainahum, yaitu bayyana lahum, kami telah menjelaskan kepada mereka, membimbing mereka, tapi toh mereka pun tidak senang dengan bimbingan tersebut dan mereka lebih senang dalam keadaan buta. Paham ini ikhwan? Jadi yang dimaksud di sini adalah memberikan bimbingan dan penjelasan. Wa kama fi qaulihi, sebagaimana pula dalam firman Allah dalam surah Al-Insan ayat 3. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah memberikan penjelasan tentang jalan yang lurus, tentang jalan yang benar. Maka di antara mereka ada yang bersyukur, maka di antara mereka pula ada yang kafura. Ya, yang kafir.
yang ingkar terhadap apa yang telah disampaikan pada mereka. Maka di sini hadainahu, maknanya adalah apa ikhwan? Bayyana lahum wa dalalna alaihim. Kami telah menunjuki dan memberikan penjelasan pada mereka, tapi toh mereka pun tidak menginginkan kebenaran. Di antara mereka ada yang kafir, ada yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal huda bihadzal ma'na 'amun li jami'in nas, dan al huda, ya, petunjuk dalam hal ini maksudnya bermakna memberikan penjelasan, ini umum untuk seluruh manusia. Siapa saja yang memberikan bimbingan dinamakan apa? Al-hadi, ya kan? Yang memberikan bimbingan, yang memberikan petunjuk. Ada seorang yang memberikan pelajaran kepada yang lain, dia boleh dikatakan yahdi, ya, ila sabilil haq. Nah, ada seorang talibul ilm atau seorang dai yang mengajak kepada manhajus salaf. Naqulahu hadza fulanun yahdi ila sabilil haq. La ba'sa. Yahdi bermakna al-hidayah, hidayatu al-irsyad wa dalalah. Hidayah maknanya adalah memberikan penjelasan dan petunjuk. Ini boleh untuk seluruh manusia. Walihada yusafu bihil Quran, oleh karena itu disifatkan dengannya Al-Quranul Karim. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah memberikan penjelasan kepada yang lebih lurus, ya, yang lebih benar, mengantarkan pada al-haq, ya, Al-Quran. Nah, tapi apakah Al-Quran itu memberikan taufik? La. Karena Al-Quranul Karim tersebut hanya membimbing, tapi di antara mereka ada yang kafir, ada yang menerima ajakan dari Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu hujjah yang akan menyelamatkan kamu kalau kamu mengikutinya, dan akan membinasakan kamu kalau kamu ingkar, i'rad anhu. Nah, wa yusafu bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan disifatkan pula dengan sifat ini bahwa Rasul itu memberi hidayah. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberikan bimbingan kepada jalan yang lurus. Nah, tapi ternyata ada yang mengikuti ajakan beliau, ada pula yang enggan mengikuti ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau tidak mampu memberikan taufik, tidak mampu memberikan ilham pada seorang. Yang memberikan taufik adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan Rasul hanya membimbing, memberikan petunjuk, penjelasan. Nah, jadi ini hidayah dimiliki oleh manusia. Boleh. Siapa saja dari mereka yang membimbing, memberikan penjelasan pada yang benar, maka mereka dikatakan yahdi. Nah, wa qad ya'til huda bi ma'na at-taufiq wal ilham. Nah, dan terkadang lafaz al-huda itu petunjuk, maknanya adalah petunjuk dalam artian memberikan taufik dan ilham. Ya, yaitu seorang mendapatkan taufik. Fayakunu khassan biman yasha'ullahu hidayatah. Maka ini merupakan kekhususan terhadap siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah. Tidak ada campur tangan dari seorang rasul, dari seorang manusia dalam hal ini. Ini hanya ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak seorang pun dari kalangan makhluk yang bisa memberikan hidayah dalam artian hidayah itu at-taufiq dan al-ilham. Nah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk Allah berikan hidayah. Maksudnya hidayah apa ya, kawan? Hidayah itu at-taufiq wal ilham. Maka siapa yang dikehendaki oleh Allah yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah melampangkan dadanya untuk Islam. Nah,
Maka kalau kita bertanya misalnya, apakah Rasulullah memberikan hidayah? Naam. Apakah Rasulullah memberi hidayah? Naam. Apakah Rasulullah memberi hidayah? Ahsan. Tanya dulu, hidayah maksudnya apa? Kalau antum mengatakan naam, salah. Kalau antum mengatakan tidak pun salah. Tapi apa? Mal muradu bil hidayah huna. Apa maksudnya Rasulullah memberi hidayah? Maksudnya apa? Kalau yang dimaksudkan yakni hidayah atau taufiq wal ilham, fala. Rasulullah SAW tidak mungkin. Tidak mampu Rasulullah itu memberi manfaat dan mudarat pada seorang. Tapi kalau yang dimaksud dengan pemberian hidayah adalah membimbing, memberikan penjelasan, memberikan petunjuk, maka yang demikian ini naqulu madza? Fa naqulu na'am. La syakka fi hadha. Fa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Nah, jadi tinggal dilihat hidayah yang mana yang dimaksudkan. Walihada nafahu Allahu an rasulih. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menafikan dari rasulnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidaklah mampu memberikan hidayah. Hidayah apa ini? Hidayah taufiq wal ilham. Walakin Allah yahdi man yasha'u. Akan tetapi Allah yang memberikan hidayah pada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Man yuridillahu man yahdihillahu fala mudhillalah. Itu hidayah apa itu? Hidayah taufiq wal ilham. Syak. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hidayah apa itu? Hudan lil muttaqin. Al-bayan wal syad. Nah. Ya, tinggal dilihat hidayah apa dimaksudkan dalam setiap lafaz tersebut. Wal muradu bil huda huna. Dan yang dimaksud dengan al-huda, petunjuk di dalam perkataan Syekhul Islam ini, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda. Yang dimaksud dengan al-huda di sini adalah kullu ma jaa bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam minal ikhbarati shadiqati. Setiap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa pengkhabaran yang benar, wal imani sahih, dan keimanan yang betul, yang benar, wal ilmin nafi', dan ilmu yang bermanfaat, wal amali salih, dan amalan yang saleh. Nah, maka siapa yang mengikuti, maka merekalah yang mendapatkan hidayah taufik. Siapa yang ingkar, maka tidak ada kewajiban atas Rasul kecuali beliau sebagai seorang muballigh yang menyampaikan. Adapun tentang permasalahan taufik, fahuwa biyadillah subhanahu wa ta'ala. Baik, selesai penjelasan tentang al-huda. Bil huda. Kemudian beliau mengatakan apa? Wa dinil haq. Nah, sini beliau akan menjelaskan makna daripada ad-din itu. Wad-dinu ya'ti li'iddati ma'anin. Ad-din itu terdapat di dalam lafaz-lafaz yang terdapat dalam syariat, ada beberapa makna. Berbagai macam makna. Minha, di antara makna ad-din adalah al-jaza'u, pembalasan. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Yani Allah membalas setiap apa yang diamalkan oleh
setiap manusia. Mereka akan dibalas. Ya, kecil besar dari amalan mereka. Wa minhu qauluhum, di antaranya dalam perkataan mereka, ya, kama yadinul fata yudan. Sebagaimana seorang pemuda itu yadinu, dia memberikan sesuatu, ya, dia membalas sesuatu, maka dia pun akan dibalas seperti itu. Maksudnya bagaimana amalan seorang akan dibalas seperti itu pula. Atau dengan istilah yang lain, al-jaza'u min jinsil amal. Kama yadinu yudan. Ada hadis yang disebutkan di sini, tapi hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, kama yadinul fata yudan. Sebagaimana seorang itu beramal, maka dia akan dibalas seperti itu pula. Nah, kalau amalannya jelek, maka balasannya pun jelek. Amalannya baik, maka balasannya pun baik. Nah, ya, ini makna yang pertama. Ad-din bima'na al-jaza', pembalasan. Wa minha, di antara makna dari ad-din adalah al-khudu'u wal-inqiyad, tunduk, ya, merendahkan diri. Yuqalu, misalnya dikatakan dana lahu, seorang itu dana kepada yang lain. Maknanya adalah zalla wa khada'ah, dia hina, rendah, ya, tunduk kepada sesuatu itu. Wa yuqalu dana Allahu bi kadza aw ala kadza, dan juga dikatakan dana Allah bi kadza, bahwa seorang itu menjadikan dinnya terhadap Allah dengan demikian. Aw ala kada, atau di atas sesuatu. Maknanya adalah ittakhadahu dinan ya'buduhu bihi. Ya, dia menjadikan itu sebagai agama yang dia beribadah dengannya. Karena din itu berasal dari kata al-khudu' wal inqiyad, karena seorang ketika menyatakan saya beragama dengan agama ini, maknanya adalah saya tunduk dan berpasrah diri dalam apa yang telah menjadi keyakinannya itu. Ya. Islam tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Ya. Maka itu dinamakan ana adinullah bihi. Saya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan tersebut. Nah, jadi kalau misalnya seorang merojihkan suatu permasalahan yang diperselisihkan, ketika dia menyimpulkan dan mengambil suatu pendapat yang menurutnya itu rajih, maka dia mengatakan hadza huwa rajih wa hadza alladhi adinullah bihi. Ini adalah pendapat yang kuat, dan dengan inilah saya beragama terhadap Allah dengan amalan ini. Maksudnya saya tunduk beribadah kepada Allah dengan amalan ini. Nah, wal muradu bid-dini, dan yang dimaksud dengan ad-din di dalam lafaz ini, wadinil haqqi, adalah jami'u ma arsalallahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seluruh apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, minal ahkami wasyara'i', berupa hukum-hukum dan syariat-syariat. I'tiqadiyatan kanat am qauliyatan am fi'liyatan. Apakah berupa permasalahan akidah? Apakah perkara-perkara yang menyangkut tentang perkataan ataukah perbuatan? Seluruhnya. Jadi seluruh apa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa idafatuhu ilal haqq, ya, ketika di dalam lafaz itu beliau mengatakan wa dinil haqqi, agama yang hak, dan disandarkannya agama itu pada yang hak, min idafatil mausufi ila sifatihi, itu mengidofahkan, ya, sesuatu yang disifatkan kepada sifatnya. Jadi itu terkadang ada seperti itu. Nah, maksudnya adalah ad-dinul haqqu,
Itu. Maka ad-din ini apa? Apa ya akhi Hudzaifah? Apa itu? Sifat atau mausuf? Ad-din. Al-haq. Sifat. Nah, idhafatul mausuf ila sifatihi. Baik. Wal haqqu itu masdar dari haqqa yahiqqu. Idza tsabata wa wajaba. Fal muradu bihi, yang dimaksud dan hak adalah as-sabit al-waqi', yang kokoh, ya, yang merupakan suatu kenyataan yang pasti. Wa yuqabiluhu, dan kebalikan dari al-haq adalah al-batilu alladzi la haqiqata lahu, adalah suatu kebatilan yang tidak ada hakikatnya. Baik. Sampai di sini, akhwan.